Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal reksadana, khusus buat kamu yang mungkin baru mau mulai. Tenang aja, kita bakal bikin investasi yang kelihatannya rumit jadi lebih simpel dan gampang dimengerti. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Pengen banget uangnya berkembang, tapi pas mau mulai, bingung. Harus ngapain dulu ya? Nah, kamu nggak sendirian kok. Anggap aja obrolan kita kali ini sebagai peta jalan pertama kamu. Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Gampangnya, bayangin reksadana itu kayak keranjang belanja patungan. Uang dari kamu dan banyak orang lain dikumpulin jadi satu. Terus ada ahlinya, namanya manajer investasi, yang tugasnya membelanjakan uang itu ke berbagai instrumen investasi. Bisa ke saham, obligasi, macam-macam deh. Enaknya apa? Uang kita jadi tersebar, nggak numpuk di satu tempat. Jadi risikonya juga ikut tersebar. Kamu nggak perlu pusing milih satu-satu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita kenalan dulu sama pilihan-pilihan yang ada. Setidaknya ada 4 jenis reksadana utama yang wajib kamu tahu. Masing-masing punya karakter yang beda-beda loh. Coba deh perhatiin tabel ini. Ada polanya kan? Semakin ke bawah, risikonya makin tinggi, tapi potensi untungnya juga makin besar. Jangka waktunya juga makin panjang. Gini bacanya, reksadana pasar uang itu yang paling santai. Risikonya rendah banget, cocok buat tujuan jangka pendek, misalnya kurang dari setahun. Nah, kalau reksadana saham yang paling bawah, itu ibaratnya yang paling ngebut. Potensi untungnya paling tinggi, tapi ya risikonya juga paling gede. Makanya, ini lebih pas buat tujuan jangka panjang banget. Oke, setelah tahu jenis-jenisnya, pertanyaan paling penting berikutnya adalah, terus yang mana yang pas buat saya? Nah, jawabannya itu ada di diri kamu sendiri. Kuncinya ada di 2 hal, profil resiko dan usia kamu. Coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Seberapa tahan banting kamu ngelihat nilai investasi naik turun? Kamu tipe yang langsung keringetan dan gak bisa tidur kalau minus dikit? Atau malah tipe yang santai dan mikir, wah lagi diskon nih? Jujur soal ini penting banget. Gampangnya, investor itu ada 3 tipe. Ada si konservatif, yang motonya yang penting modal aman. Ada si moderat, yang cari jalan tengah antara aman dan untung. Terus ada si agresif, yang berani ambil risiko lebih demi hasil yang maksimal. Mengenali kamu ada di tim yang mana, itu langkah pertama yang paling krusial. Nah, gambar ini ngejelasinnya dengan pas banget. Investasi itu emang selalu soal tarik ulur antara seberapa besar untung yang kamu mau dan seberapa besar risiko yang kamu siap tanggung. Nggak ada yang benar atau salah di sini. Yang ada cuma mana yang paling bikin kamu nyaman. Selain karakter, umur juga punya peran penting. Logikanya simpel banget. Waktu kita masih muda, katakanlah di fase pertumbuhan, kita kan punya waktu lebih panjang buat sembuh dari gejolak pasar. Makanya, kita bisa sedikit lebih agresif. Nah, begitu masuk usia 40-an, apalagi 50-an, fokusnya mulai geser. Bukan lagi buat ngejar pertumbuhan, tapi lebih ke melindungi aset dan menjaga stabilitas. Oke, kita udah tahu jenisnya, udah tahu juga mana yang kira-kira cocok. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yang super praktis. Ini dia, 3 hal yang wajib kamu cek sebelum benar-benar pencet tombol beli. Setiap produk reksadana itu pasti punya dokumen yang namanya prospektus. Anggap aja ini kayak buku manualnya. Ya, saya tahu, kelihatannya tebal, tulisannya kecil-kecil, dan bikin ngantuk. Tapi informasi paling penting ada di sana. Jangan pernah investasi tanpa ngelirik dokumen ini sama sekali. Tenang, nggak perlu dibaca dari halaman pertama sampai akhir kok. Fokus aja ke 3 hal ini. Pertama, dan ini harga mati, pastikan produk dan manajer investasinya itu legal, terdaftar, dan diawasi OJK. Kedua, kepoin dikit rekam jejak pengelolanya. Siapa sih yang ngurusin duit kita? Kinerjanya gimana selama ini? Dan ketiga, pahami ada biaya-biaya apa aja. Jangan sampai kaget nanti. Cuma 3 hal ini aja udah bisa nyelamatin kamu dari banyak potensi masalah. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua obrolan ini, intinya cuma satu. Nggak ada yang namanya reksadana terbaik buat semua orang. Yang ada adalah reksadana yang paling pas buat kamu. Pas dengan profil resiko kamu, dan pas dengan tujuan keuangan kamu. Itu kuncinya. Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi lebih ke kapan mau mulai. Jadi, kira-kira langkah investasi pertama apa nih yang bakal kamu ambil? Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat ya, dan selamat memulai investasi cerdas kamu.